bahas aura kasih dengan RK yang lagi rame. Mari kita bahas. Di sini Pak RK lahir di 4 Oktober 1971, koreksi jika salah. Elemennya ada di tanah. Tanah itu sifatnya netral ya. Kemudian aura kasih ada di 26 Februari 1987. Elemennya api, tetapi api yang bergerak adalah energi maskulin. Koreksi jika salah. Nah, tanah ketemu api ya. Kalau tanah ketemu api itu sifatnya atau karakternya memang memberikan support untuk seorang tanah. Jadi, mungkin secara naluri seorang RK ketika dekat dengan seorang aura kasih, dia merasakan rasa nyaman karena memang api ini akan memberikan atau terkesan memberikan semangat spirit ya untuk seorang tanah ya. Mungkin energi tersebut yang ditangkap oleh seorang Bapak RK ya, sehingga membuat dia menjadi dekat gitu ya, atau dia kok nyaman sih aku sama cewek ini, seperti itu. Nah, kalau aku lihat secara sekilas pertemuan energi Pak RK sama aura kasih dan pertemuan energi Pak RK dengan Ibu Atalia itu sebenarnya agak beti-beti ya. Nah, kalau dengan Ibu Atalia ini airnya besar banget ya, jadi mungkin sering ribut ya, atau sering terhanyut dengan banyak-banyak gosip. Biasanya kalau airnya banyak, pernikahannya itu akan sebentar atau banyak keributan di dalam rumah tangga. Nah, sedangkan dengan aura kasih, bagian airnya memang cukup besar, tetapi dia lebih kuat menghandle daripada ketika Pak RK dengan Ibu Atalia. Hanya saja akan banyak dapat tekanan nanti di karirnya bisa merosot gitu ya. Sedangkan kalau sama Ibu Ata karirnya justru meningkat gitu. Kalau sama aura ini bisa dapat tekanan di karir. Nah, kalau aku melihat dari pattern dari seorang Bapak RK mulai tahun 2000, aku melihat di sini energi clash atau ciong dari seorang Bapak RK tuh terbuka ya. Sampai kapan? Sampai dia metong, meninggoy. Jadi buat Bapak RK harus berhati-hati karena di sisa hidup ini energi atau bagan atau pattern clash-nya terbuka. Kalau sampai salah melangkah, dia akan menarik seorang RK masuk ke dalam kesialan atau mungkin naas malah ya. Nah, kapan bagian clash atau ciong dari seorang Bapak RK itu akan hilang? Setelah masuk di 2100 ya. Jadi aku perkirakan di tahun 2100 Bapak RK sudah meninggoy ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Banyak-banyak doa, perbaikin diri. Karena ketika memperbaiki diri, mungkin akan ada karma-karma baik yang membantu Bapak RK untuk terhindar dari energi-energi clash itu. Oke, aku lanjut dengan aura kasih ya. Aku membaca untuk tahun 2026. Di tahun 2026 aku melihat bagannya kurang bagus, patternnya kurang bagus dimulai dari awal tahun ya. Mungkin nanti akan ada gangguan-gangguan di keuangan juga. Kemudian akan ada problem dengan publik ya. Itu mulai terlihat tanda-tandanya di awal tahun 2026 dan akan semakin kencang sampai akhir tahun. Di sini aku juga melihat ada mungkin hasutan-hasutan dari pihak luar, mungkin dari orang yang membenci, dari fans-fans yang pro kontra gitu ya, yang memang masalahnya disebabkan oleh aura kasih itu sendiri ya. Dia akan menyeret seorang aura kasih masuk dalam situasi di mana dia akan menjadi seseorang yang dipersalahkan, banyak mendapatkan hujatan dari publik ya. Jadi persiapkan untuk seorang aura kasih di tahun 2026. Cuman karena energi tanah yang terbentuk, aku melihat nanti aura kasih bisa menghandle masalah ini. Hanya saja mungkin nanti goncangannya ada di karir dan keuangan, dia akan mengalami dampak negatif atau mengalami penurunan. Nah, sedangkan Bapak RK di sini aku melihat untuk tahun 2026 elemen airnya terbentuk sangat kuat, dan air yang terbentuk adalah air panas, air yang menguap, meletup-letup. Jadi jangan sampai terkena dengan air itu sendiri karena nanti bisa melepuh ya. Buat Bapak RK harus hati-hati ya.
aku melihat di sini unsur apinya atau bagian apinya sangat kuat sekali. Artinya apa? Di tahun depan Pak RK akan banyak menemui sesuatu yang bertentangan dengan dia. Jadi dia akan mendapatkan energi-energi yang clash, di mana dia nanti harus melewati situasi yang mungkin buat dia tuh lelah dan capek gitu ya, karena bertentangan, clash ya. Jadi antara yang dia hadapi dengan masalah yang dia hadapi ini mungkin membuat dia jadi capek dan lelah. Ada isu-isu cinta segitiga, konflik, masalah-masalah internal yang harus diselesaikan di sini. Mungkin dia bisa menyelesaikan untuk masalah konflik dan perselingkuhan, tetapi aku melihat dia agak kesulitan untuk menyelesaikan masalah-masalah secara internal mungkin dengan Ibu Atta ya. Dan aku melihat nanti mungkin sekitar bulan Maret atau April ada sebuah guncangan besar yang mungkin akan merubah hidup seorang RK. Jadi persiapkan diri buat Bapak RK untuk perubahan tersebut, karena mau tidak mau energi itu akan menarik Anda ke dalam sebuah transisi yang mungkin harus kamu lewati dan harus kamu jalani ya. Transisi ini juga bisa artinya akan ada sebuah perpindahan, entah apakah dia akan pindah rumah, pindah kerja, atau mungkin pindah status dari beristri menjadi seorang duda. Di sini aku juga melihat akan ada tarikan energi dari karir, pekerjaan ya, yang cukup nanti melelahkan untuk seorang Bapak RK. Nah, ini di sini aku melihat karena airnya air panas ya, jadi Pak RK juga harus hati-hati ketika berbicara, berucap, atau berhubungan dengan ruang publik ya, karena ketika air panas yang dilemparkan ini efeknya tidak main-main, apalagi Bapak RK terbuka kelas sejak tahun 2000. Jadi kalau Bapak RK tidak ingin mendapat sebuah kesialan, mulailah berbenah diri, karena di sini unsur tanahnya sangat kuat ya. Unsur tanah itu mewakili kun ya. Kun itu bisa mewakili tahanan, penjara, atau mungkin kematian ya. Mungkin beliau bisa saja sakit gitu ya, karena tekanan-tekanan yang begitu besar, atau mungkin dia mendapatkan musibah-musibah lain yang akan membawa dia terpuruk begitu. Jadi buat Pak RK lebih berhati-hati dalam langkah. Semoga masalah ini bisa menjadi warning awal untuk merubah sikap mulai dari sekarang.